Indonesia adalah negara kepulauan, dan sebagian besar wilayah kepulauan di Indonesia tersimpan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Pertanian, perkebunan, perikanan merupakan sebagian kecil dari potensi sumber daya alam tersebut. Seharusnya, dengan mengelola dan memanfaatkan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan tersebut, masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan bisa lebih sehat, lebih pintar, bahkan mungkin saja lebih maju daripada kita yang hidup di wilayah perkotaan. Sayangnya, karena masih terkendala infrastruktur dan sulitnya akses untuk membangun suatu daerah, maka berdampak pada pembangunan yang kurang merata. Selain itu, ketiadaan energi yang murah dan terjangkau juga menjadi kendala. Padahal, jika energi tersebut tersedia dengan mudah, maka sumber daya alam tersebut bisa diolah setidaknya untuk kebutuhan pangannya. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan primer bagi manusia. Tanpa konsumsi pangan yang baik, maka sulit bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Jangankan memikirkan pendidikan dan inovasi seperti kita, memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari saja rasanya membutuhkan perjuangan yang ekstra. Tapi bukan berarti pemerintah tidak mengupayakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan tersebut. Tapi memang diperlukan observasi ekstra agar seluruh stakeholders mampu memahami kondisi yang ada di tengah masyarakat. Kabupaten Ende adalah lokasi yang membuat kami paham betapa pentingnya memahami masyarakat sekitar. Kami adalah saksi bahwa masyarakat masih tergantung pada minyak tanah. Pilihan terhadap minyak tanah hanya ada dua, mahal atau tidak ada pasokan. Mahalnya harga minyak tanah terjadi karena proses rantai pasok yang cukup panjang, tapi lebih baik mahal daripada pasokannya tidak ada. Banyak orang yang bertanya, mengapa sih tidak menggunakan gas? Awalnya kami juga berpikir demikian. Tapi setelah kami melihat di lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat, ternyata yang menjadi kendala adalah ketakutan akan gas yang mudah meledak. Tapi yang membuat mereka belum tertarik menggunakan gas sebenarnya adalah karena kepercayaan mereka terhadap warna api yang seharusnya dan wajib berwarna merah. Menurut mereka, jika api berwarna biru, artinya itu bukan api. Semakin kami mendalami, akhirnya kami memahami bahwa api memiliki makna yang sangat sakral. Api membawakan kehangatan, keakraban, dan juga media untuk berkumpul bersama. Dan ternyata, hal ini merata di seluruh wilayah Flores. Dari sinilah cerita tentang inisiatif penyediaan kompor biomasa dilakukan. Dari yang semula dibuat dari bahan dasar plat besi yang cukup mahal, selanjutnya beralih ke tanah liat, akhirnya kami putuskan untuk memproduksi kompor biomasa berbahan baku semen dan pasir yang dicetak dengan menggunakan molding yang kami kembangkan. Jangan dilihat dari bahan baku apa yang digunakan. Jangan pula melihat dahulu berapa lama lifetime kompornya. Tapi bagaimana masyarakat mampu mendapatkan energi yang mudah, murah, dan juga berkelanjutan. Lalu bagaimana sebenarnya konsep kompor biomasa yang kita kembangkan tersebut? Kita punya ide membuat cetakan dari plat supaya mempermudah masyarakat mencetak kompor dari bahan semen dan pasir ini. Contohnya seperti batako, tinggal press langsung jadi. Dan bahan yang digunakan ini cukup murah dan proses pembuatan ini cukup mudah, tidak perlu keahlian khusus, hanya perlu press dan tekanan sudah jadi, tinggal menunggu kering. Di
sini kita membuat kompor yang berbahan baku dari semen dan pasir. Kenapa semen dan pasir? Jadi semen dan pasir ini merupakan bahan yang relatif mudah didapatkan di Indonesia. Bahkan di wilayah pedesaan dan juga pulau-pulau terpencil juga semen sudah dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Nah, meskipun terlihat sederhana, kompor yang kita buat ini memakai konsep TLUD gasifier, yaitu top lead updraft. Ya, di mana top lead itu berarti atas yang dibakar, updraft udara akan ditarik ke atas dari bawah menuju ke atas. Jadi konsepnya ini konsep gasifikasi sebenarnya. Di kompor ini mempunyai dua tungku, yaitu tungku pertama yang luar ini dan tungku di dalam sebagai tungku pembakaran. Di sini terdapat lubang-lubang yang mana lubang-lubang ini berfungsi sebagai masukan udara primer yang utama. Jadi masukan udara akan pertama kali masuk melalui lubang udara yang ini. Dia akan ditarik masuk ke atas karena perbedaan suhu antara panas dan dingin yang di luar. Jadi dia akan otomatis naik ke atas. Nah, dan di dalam tungku pembakaran juga terdapat lubang-lubang yang kita buat di bawah dan juga di sisi-sisi tungku pembakaran supaya sirkulasi udara yang terjadi di dalam tungku pembakaran ini menjadi maksimal. Saya rasa ini program yang sangat tepat untuk warga masyarakat kita. Memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh dunia usaha serta dunia pendidikan untuk pengadaan kompor pellet ini dari aluminium, kemudian dari tanah liat. Tapi untuk mendapatkan tanah liat memang susah juga. Kemudian untuk kompor yang dari aluminium juga memang susah untuk warga masyarakat kita karena harganya memang harus sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah. Tapi dengan upaya yang dilakukan oleh Komsarkom dengan ini melalui semen yang dengan tanah ini, saya rasa ini adalah upaya yang tepat karena ini mudah didapat oleh warga masyarakat di sekitar Kabupaten Ende. Tanggapan kompor itu sangat positif. Artinya itu sangat membantu untuk masyarakat. Ya, biasa kami di Flores ini langka juga dengan ini minyak tanah. Dengan antisipasinya ya mungkin dengan kayu bakar dengan ada kompor ini. Ya, kalau untuk kami ibu-ibu sangat membantu untuk menghemat biaya pengeluaran untuk beli minyak. Karena sekarang ini minyak tanahnya sudah langka. Apalagi kami di pedesaan seperti ini jauh dari kota, itu di musim-musim begini minyaknya paling susah untuk kita dapat. Saya sebenarnya merasa sangat takjub ya karena melihat satu teknologi yang sederhana tetapi dia punya kegunaannya luar biasa, terutama dalam hal kita lihat untuk membantu ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang mau memasak. Kompor ini tidak membutuhkan minyak tanah. Dan sore hari ini kami sudah mencoba membuatnya dan proses pembuatannya tidak terlalu rumit tetapi bisa menghasilkan kompor yang begitu efisien bagi kehidupan masyarakat. Ketahanan pangan dan energi adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam konsep kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Bila masyarakat sejahtera, maka secara bertahap, pemerintah daerah mampu meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam poin ketiga Nawacita, di mana pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan atau sentralisasi, melainkan harus dilakukan di seluruh pelosok Indonesia atau desentralisasi. Terkait dengan kompor biomasa, maka kami mencoba untuk mengedepankan pola komunikasi sebagai suatu teknologi. Dalam ilmu komunikasi, cara penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan juga dapat dikatakan sebagai suatu teknologi. Unsur pemerintah, tokoh adat, dan juga tokoh agama harus berkolaborasi dalam upaya melakukan persuasi yang positif dalam menyelesaikan suatu permasalahan di tengah masyarakat.
Kalau di kampung-kampung tungku api dari kayu biasanya harus dijaga terus, lalu nanti dia berasap harus ditiup atau diangin-anginkan supaya apinya terus menyala. Sedangkan yang ini tanpa perlu banyak usaha, dia akan menyala dengan baik dan bisa bertahan cukup lama. Menghemat pengeluaran ibu-ibu untuk membeli minyak tanah. Dan ini juga solusi untuk sampah sebenarnya. Karena limbah-limbah seperti ranting-ranting kayu yang biasanya tidak terpakai dibuang, ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar dengan menggunakan kompor yang luar biasa. Tidak hanya masyarakat di desa, konsep kompor biomasa ini kami sebarkan juga hingga ke warga binaan Lapas ND. Begitu mendengar kata kompor, mereka langsung antusias dan menyambut baik kehadiran kami. Rasanya keterbatasan kami sebagai startup company, terutama dari sisi tenaga dan dana, terbayarkan dengan diterimanya kompor biomasa ini. Memang terlihat sederhana, tapi sebetulnya penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga cara-cara yang tidak biasa. Bahkan, ketika kami mengusulkan Lapas ND untuk menjadi salah satu lokasi produksi kompor biomasa, Kepala Lapas ND yaitu Bapak Antonius langsung menyetujui. Kami pun melakukan kerjasama. Untuk memperkuat program, kami juga didukung oleh organisasi Nirlaba Anak Cinta Lingkungan atau ACIL. Dengan memberdayakan warga binaan Lapas ND, tentu keterampilan mereka membuat kompor biomasa ini dapat diaplikasikan ketika mereka kembali ke tengah masyarakat. Tentu, hal ini menjadi pengalaman dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Melalui kerjasama dengan Lapas ND dan ACIL, maka mimpi kami dan juga mimpi seluruh masyarakat di Kabupaten ND akan tersedianya energi yang murah, mudah, dan juga berkelanjutan akan terwujud. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami ACIL ND untuk nanti yang akan menindaklanjuti pelatihan pendampingan pengembangan daripada kompor biomasa ini di setiap kecamatan, desa, dan kelurahan se-Kabupaten ND ini. Insya Allah kami tetap mengharapkan dukungan dari pemerintah Kabupaten ND khususnya instansi terkait untuk dapat kita bersama dalam hal mengurangi permasalahan sampah kita di Kabupaten ND khususnya di permasalahan sampah biomasa. Sebagai penutup, mari kita berhitung. Seandainya 21 kecamatan di Kabupaten ND memiliki 10 molding kompor biomasa, dan setiap molding tersebut dapat memproduksi kompor biomasa sebanyak 2 kali dalam satu hari, maka dalam satu bulan akan tercetak 600 kompor biomasa per bulan atau 12.600 kompor biomasa per bulan di 21 kecamatan. Dengan jumlah kepala keluarga saat ini sebanyak kurang lebih 65.000 kepala keluarga, maka konversi minyak tanah dan kayu bakar dapat diselesaikan dalam waktu 5-6 bulan.